Cerita diawali dengan memperlihatkan ketatnya disiplin militer marinir Angkatan Laut Amerika Serikat. Setiap hari, setiap malam, para prajurit terus ditimpa latihan keras untuk menciptakan prajurit yang benar-benar tangguh, meski tak sedikit dari mereka yang tak kuat bertahan dan memilih menyerah di tengah perjalanan. Kemudian, scene tertuju pada sebuah helikopter Black Hawk. Diketahui helikopter tersebut tengah membawa seorang tentara dari pasukan khusus Amerika Serikat dengan banyak luka serius di sekujur tubuh akibat pertempuran yang baru saja dijalaninya. We wanted that fight at the highest volume, pushing ourselves into those cold, dark corners. The most unpleasant of the unpleasant fights. Mundur 3 hari ke belakang, di mana scene berfokus pada sebuah pangkalan udara Bagram atau pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Afghanistan, ketika 4 orang anggota pasukan khusus menyempatkan bangun dari tidurnya sekedar untuk membalas email dari pasangan mereka yang berada jauh di kampung halaman. Keesokan harinya, keempat personel yang terdiri dari Mickey, Danny, X, dan Marcus nampak tengah menikmati sarapan bersama sesaat sebelum diadakan sebuah rapat penting tentang pengaturan strategi perang menjelang operasi Red Wings yang akan dilakukan pada malam harinya. Konon operasi ini melibatkan 3 korps militer Amerika Serikat, termasuk dari Resimen Angkatan Udara dan Komando Operasi Khusus Angkatan Darat, di mana targetnya adalah untuk melumpuhkan pimpinan milisi Taliban paling berpengaruh yang bernama Ahmad Shah. Mickey bersama 3 orang anggotanya ditunjuk untuk menjalani misi pengintaian terhadap keberadaan lokasi target, sementara untuk tahap eksekusinya akan dilakukan oleh pasukan reaksi cepat dari Korps Marinir nanti, menunggu laporan hasil pengintaian yang dilakukan oleh tim ini. Dan ketika malam tiba, operasi Wings pun dimulai. Dengan menerbangkan 2 helikopter, mereka berangkat menuju titik lokasi yang dikelilingi perbukitan curam, di mana keempat personel pasukan pengintai diturunkan di sana, sedangkan pasukan lainnya akan menunggu di pangkalan Jibet, yaitu markas Korps Marinir yang berjarak tidak jauh dari lokasi tersebut. Setelah memastikan komunikasi radio berjalan dengan baik, Mickey dan kawan-kawan mulai berjalan menyusuri tebing lembah ekstrim guna mencapai sebuah titik nantinya akan mereka gunakan sebagai pos untuk melakukan pengintaian. Singkat perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di lokasi tersebut, di mana dari kejauhan terpantau sebuah pemukiman di dasar lembah. Kemudian teridentifikasi bahwa Ahmad Shah bersama kaki tangannya benar-benar bermarkas di sana. Namun ketika hendak menginformasikan hasil pengamatannya, Danny mulai terkendala masalah jaringan yang sangat jelek, sehingga diputuskan untuk berpindah ke area perbukitan yang lebih tinggi karena dalam waktu cepat mereka harus mendapatkan instruksi dari markas untuk tindakan lebih lanjut. Sesampainya di tujuan, rupanya sinyal tak juga membaik, sementara rasa lelah dan letih membuat mereka memilih untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Di saat 3 lainnya tengah merebahkan badan di balik rimbunan pepohonan, Danny ditugaskan untuk memantau situasi di area sekitar sambil mengarahkan senjata ke setiap arah matanya memandang. Namun tiba-tiba tiga orang pengembala kambing hendak lewat, tak sengaja menemukan persembunyian mereka di sana. Dalam situasi seperti itu, tak ada pilihan lain kecuali menangkap 3 pengembala tersebut, terlebih lagi ketika ditemukan 1 buah alat komunikasi, sehingga kecurigaan mereka semakin bertambah jika para pengembala ini bisa jadi adalah suruhan orang-orang Taliban juga. Di sisi lain, Danny berusaha menghubungi markas tentang situasi terkini yang sedang dialami. Begitupun hal yang sama dilakukan oleh Mickey dengan telepon satelitnya. Kendati demikian, usaha mereka lagi-lagi tak membuahkan hasil karena setiap kali memanggil selalu saja koneksi terputus dengan sendirinya.
Maka dari itu dibuatlah 3 langkah pilihan untuk dipikirkan bersama. Salah satunya adalah yaitu melepaskan para pengembala meski dengan resiko akan memberitahu pihak Taliban atau membunuh mereka semua tanpa kompromi, yang dalam hal ini Markus tegas menolak sebab mencoreng nama baik tentara Amerika karena dianggap telah membantai anak-anak dan warga sipil yang tak bersenjata. Di tengah perdebatan tentang apa yang semestinya harus dilakukan, Mickey sebagai komandan regu akhirnya memutuskan untuk melepaskan pengembala tersebut dan meminta anggotanya segera menuju puncak supaya bisa menghubungi markas agar secepatnya dilakukan upaya penjemputan. Bersamaan dengan pergerakan anak remaja yang nampak tergesa-gesa menuruni lembah, Mickey dan yang lainnya pun langsung bergegas naik ke arah puncak. Namun sayangnya, di area setinggi itu, sinyal komunikasi tak kunjung didapatkan. Alhasil mereka harus menunggu matahari terbenam agar bisa menempuh perjalanan pulang dengan berjalan kaki. Tatkala mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul sekelebat gerakan mencurigakan dari balik pepohonan. Mickey lantas meminta timnya bersiaga, sedangkan dia sendiri pergi ke atas untuk memastikan keamanan di sekitar area tersebut. Dan betapa terkejutnya Mickey ketika dari kejauhan ia melihat puluhan orang bersenjata telah mengepung posisi mereka saat ini. Dari situ, secepatnya Mickey kembali memberitahu timnya bahwa berawal dari keputusan tadi, kini mau tidak mau mereka harus terlibat kontak senjata dalam sebuah pertempuran. Tak berselang lama, mulai terlihat pergerakan musuh yang ingin membuat Mickey terdesak. Di sisi lain, Markus dengan skillnya sebagai sniper handal berhasil mengunci posisi satu target dan ia pun langsung melesakkan tembakannya. Marcus, move! Dalam beberapa menit, pertempuran berlangsung dahsyat. Bahkan Danny harus mencoba berkomunikasi dengan pihak markas pun mulai terkena tembakan. Dan akibat jumlah personel yang jelas tak sebanding, kini posisi mereka benar-benar terdesak sehingga tak ada pilihan lain kecuali harus melompat ke arah lembah yang terjal. We're falling back! You mean fall off? Yeah! Fuck! Dengan kondisi tubuh penuh luka, mereka pun berkumpul di satu titik, di mana bebatuan di sini dijadikan sebagai pelindung dari hantaman peluru yang tak henti-hentinya dilesakkan pasukan Taliban yang terus berdatangan. God's looking out for us. Fuck you. God damn, this sucks. Left man! Let me see it. Okay? Heel left! Heel left! Naas bagi Danny yang hampir saja tertinggal karena kembali terkena tembakan, sebelum kemudian Markus datang menolong dan langsung membawanya kembali bergabung bersama rekan-rekan yang lain. Sesaat ketika serangan sedikit mereda, Markus menyempatkan untuk memeriksa kondisi luka yang dialami oleh semua rekannya. Bahkan karena luka-luka tersebut, Danny sampai kehilangan kontrol yang tanpa disadari jika suara kerasnya itu telah mengundang pasukan Taliban untuk kembali menyerang. Get the fuck up and get your fucking legs. Danny kali ini benar-benar tertinggal, ditemukan oleh barisan Ahmad Shah dan pasukannya. Sementara perlawanan tak kenal menyerah terus dilakukan Markus dan kawan-kawan. Meski semakin banyak bergerak, luka-luka mereka pasti akan semakin mengangah dan banyak mengeluarkan darah.
Seperti itulah yang lantas dilakukan oleh Mickey ketika ia dengan berani memutuskan untuk bergerak ke puncak demi mendapatkan sinyal yang bagus agar bisa berkomunikasi dengan pihak markas. Satu kata terakhir yang terucap dari mulut Mickey adalah, "Jangan pernah berhenti untuk terus berjuang." Lalu ia pun pergi dan gugur pada misi tersebut. Heading down the ravine towards it. We need immediate air support. Lieutenant, I need your 10-digit grid. Sebagai respons atas laporan dari Mickey, 2 helikopter Chinook langsung diterbangkan dari pangkalan Bagram menuju titik lokasi pertempuran, sedangkan pangkalan Jibet gagal mengirim pasukan bantuan jika tanpa dikawal oleh helikopter Apache, mengingat semua helikopter pengawal ini sedang digunakan pasukan angkatan darat yang juga sedang terlibat pertempuran di tempat lain. Gencarnya serangan yang dilakukan Taliban hanya menyisakan 2 nyawa saja, yaitu Marcus dan X. Itu pun disertai dengan luka yang membuat X merasa khawatir akan selamat, sampai-sampai ia berpesan untuk istrinya bahwa ia telah gugur dengan terhormat. Hantaman mortir barusan berhasil memisahkan jarak kedua orang ini. Dengan sisa kekuatannya, mereka berusaha berlindung dari serangan demi serangan yang terus digencarkan. Tak lama kemudian, 2 helikopter bantuan muncul di atas persembunyian X dan Marcus. Spontan, keduanya tanpa kegirangan karena pada akhirnya mereka akan terselamatkan juga. Sama dengan hancurnya satu helikopter bantuan ini dihantam rudal dan helikopter satunya lagi yang memilih untuk pergi, maka hancur pula lah harapan Marcus dan X, yang artinya mereka harus pasrah dengan kenyataan itu dan mau tidak mau harus kembali terjun dalam pertempuran hingga tetes darah penghabisan. Hinggalah pada suatu titik di mana hanya tersisa Marcus seorang diri, luka di sekujur tubuhnya saat ini benar-benar membuat ia tak berdaya dan memilih tetap berlindung di balik bebatuan untuk menghindari pasukan Taliban yang terus mencarinya. Sementara tepat di atas lokasi jatuhnya pesawat bantuan tadi, terlihat satu helikopter Apache yang sedang melakukan pengontrolan susulan, yang dengan kedatangan unit ini cukup membuat pasukan Taliban ketakutan, sehingga mereka lebih memilih pergi meninggalkan medan tersebut. Sayangnya, karena tak terindikasi ada gerakan manusia di bawah sana, maka helikopter itu pun kembali menuju pangkalan tanpa menghiraukan kondisi Marcus yang sejatinya yang sangat membutuhkan pertolongan. Dengan langkah terpincang-pincang, di sore harinya Marcus memaksa berjalan menjauh dari area tersebut, hingga tibalah di suatu tempat di mana terdapat sebuah kubangan. Dia yang sudah kehausan pun langsung minum sambil meneguk airnya. Kehadiran 4 orang asing ini bisa membuat Marcus benar-benar panik dan berusaha melindungi diri dengan sebuah granat. Namun tanpa diduga, ternyata keempat orang tersebut datang karena merasa iba dengan kondisi Marcus saat itu dan berniat untuk menolongnya.
Tiba di sebuah perkampungan, pria yang dipanggil Muhammad Gulab ini pun dengan setulus hati mengamankan sekaligus merawat Markus di rumahnya sebelum nantinya akan dipulangkan dengan cara menghubungi markas militer Amerika di Gibet agar segera mengirimkan pasukan khusus untuk penjemputan. Di sisi lain, pasukan Taliban terus berupaya melakukan pencarian dan mereka pun sampai di perkampungan tersebut, di mana atas laporan dari segelintir warga di sana bahwa Markus disembunyikan oleh Muhammad Gulab, maka dalam tempo singkat, Taliban berhasil menemukan keduanya. Menyaksikan Markus diperlakukan Taliban secara kejam, Gulab bersama para rekannya terpanggil untuk bergerak melakukan perlawanan, sehingga Taliban yang kalah dalam jumlah pun akhirnya melepas Markus dan mengancam akan segera kembali dengan pasukan lebih besar untuk membantai mereka semua. Setibanya kembali di rumah, Markus yang punya sedikit waktu untuk memeriksa luka-lukanya, yang ketika mengambil serpian besi dari lukanya tersebut, ia sempat tak kuat menahan rasa sakit hingga tak sadarkan diri. Di situ Gulab benar-benar memperlakukan Markus dengan sangat baik, di mana dia melakukan itu pada setiap tamu yang datang, dan di sore harinya, Gulab bersama rekan-rekannya bersiaga untuk menjaga desa mereka dari ancaman serangan susulan pasukan Taliban. Dan benar saja esoknya pasukan Taliban yang dipimpin oleh Ahmad Shah datang dengan persenjataan lengkap. Bersamaan dengan itu, pusat komando militer Gibet juga sudah mempersiapkan pasukan reaksi cepat menyusul adanya kiriman surat dari Markus yang dibawa oleh satu orang utusan si Gulab. Sementara itu, Markus yang baru sadar dari pingsannya tengah diberi makan dan minum oleh Gulab, namun tiba-tiba beruntung bantuan dari tim reaksi cepat segera datang, sehingga betapapun gencar serangan dari pihak Taliban akhirnya dapat dihentikan juga. Ahmad Shah tewas dalam pertempuran tersebut dan sisanya berhasil dipukul mundur. Dalam kondisi luka yang sangat parah, Markus dibawa tentara penyelamat menuju helikopter. Disitulah momen mengharukan terjadi, di mana dengan kondisi seperti itu Markus nampak sangat berhutang budi atas jasa keluarga Muhammad Gulab, sehingga ia berharap agar mereka mau ikut pergi bersamanya. Namun keinginan Markus tersebut tidak diizinkan, melainkan tentara Amerika hanya bisa berjanji untuk memberikan perlindungan dan menjamin mereka tetap aman. Singkatnya, Markus dievakuasi dengan menggunakan helikopter Black Hawk, dan setibanya di pangkalan udara Gibet, tim para medis langsung menanganinya dengan sangat serius hingga dipastikan bahwa Markus benar-benar selamat. A part of me will forever be up on that mountain dead. You are never out of the fight. Tamat. Ending yang cukup membagongkan. Tidak ada kata-kata hari ini. Kalian pikir aja sendiri kata-katanya. Karena saya mau rapat dengan Bapak Presiden Amerika Serikat. Saya pamit undur diri. Bye-bye.